Kak Ahmad ya. Pak Rejol semua itu dua. Duaan. Jadi Pak Rejol. Oh, Pak Rejol. Udah dinyalain Pak belum? Ini udah nyala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah ikhwah, saudara-saudari, kita bisa berkumpul di pagi hari ini yang cerah sejuk dengan pemandangan yang indah. Ini satu bentuk karunia yang harus kita syukuri. Kita mengisi waktu pagi yang segar ini dengan thalabul ilmi, ya, satu kesibukan yang sangat mulia. Mungkin kita punya kegiatan lain setelah ini, tapi kita awali dengan kegiatan thalabul ilmi. Ini adalah kegiatan yang sangat diistimewakan dan menjadi kewajiban. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Bahkan kalau Allah menghendaki kebaikan, ya, pada seseorang, man yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, yufaqihu fiddin, ya, akan membuat dia faham terhadap agama. Bahkan inilah yang dirindukan pada saat ketika di akhirat, ya, ketika berkumpul bersama-sama di majelis ilmu, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Rasulullah SAW yang beliau sampaikan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum, suatu kumpulan manusia berkumpul di salah satu rumah Allah, yatluna kitab Allah, ya, membaca kitab Allah, wa yatadarasuna fima bainahum, saling mengkaji, ya, kitab Allah itu, ya, kecuali Allah akan menurunkan ketenangan kepada mereka. Nazarat alaihim sakinah, ya, ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi oleh kasih sayang. Jadi ini adalah taman-taman surga yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai raudul jannah. Ya, di taman-taman inilah kita merasakan ada sakinah, ketenangan. Jadi mencari sakinah, ya, di sini insya Allah tempatnya, di rumah Allah. Ya, dan bahkan diturunkan malaikat, ya, kepada orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu itu, menaungi dengan sayapnya karena merasa senang, ya, memohonkan ampun untuk mereka. Ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala senang, ya, dengan bangga menyebut-nyebut siapa saja yang hadir, begitu. Ikhwah sekalian, kita melanjutkan, ya, pembahasan tentang surat Al-Fatihah, ya, yang kita kaji dari tafsir para ulama yang sengaja saya pilihkan, ya, dalam tulisan ini. Bahkan saya memberi nama, ya, judulnya Al-Lamasat, ya,
lamasat artinya sentuhan-sentuhan. Ya, jadi kita berusaha merasakan ya sentuhan-sentuhan dari ayat-ayat Al-Qur'an itu. Ya, lamasatu. Ya, karena Al-Qur'an ini merupakan kitab yang mujizat dari Allah. Setiap ayat, bahkan setiap kalimat, setiap kata itu memberikan sentuhan kepada jiwa manusia. Ya, dengan gaya bahasanya yang disampaikan. Makanya ya kita mencoba ingin menggali bagaimana sentuhan kebahasaan. Dari segi kebahasaan Allah menyampaikan pesan kepada kita melalui ayat-ayat itu bagaimana. Begitu. Ya. Ketika kita mulai menyelam di dalam lautan ya samudra ayat-ayat Quran ini, kita akan mengetahui ya betapa indah Allah berbicara kepada kita. Ya. Betapa nikmat. Gitu. Makanya kalau orang membaca Quran, baru saja dia membaca secara lafaz, dia belum sampai kepada paham, itu kan ada kenikmatan yang dirasakan. Ya, itu ketika mendengarkan lantunan ayat-ayat Quran. Dari segi lafadznya sudah indah. Apalagi kalau orang sudah mulai menyelam kepada makna-makna yang Allah sampaikan dalam ayat-ayat Quran itu. Ya, itu orang akan tenggelam dalam suasana batin. Ya, yang sangat nikmat, merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada hiburan-hiburan ya dan sebagainya. Jadi kita melihat gambaran kenikmatan hidup yang lain daripada yang kita saksikan secara kasat mata. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW bahwa Al-Quran ini hidangan Allah. Ya, jadi fisik kita butuh hidangan, makan, ya, minum. Nah, selain kita punya fisik, kita juga punya ruh yang sama juga membutuhkan ya asupan-asupan gizi ya yang bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, apa yang menjadi makanan bagi jiwa kita? Ya Al-Quran. Makanya kata Rasulullah, Al-Quran itu adalah ma'dubatullah, hidangan Allah. Ya, silakan dinikmati hidangan ini begitu. Ya. Surah Al-Fatihah yang sering kita baca dalam sholat. Sudah sejauh mana kita bisa hanyut ya di dalam surat Al-Fatihah ini, kedalaman maknanya. Walaupun dengan surat yang pendek, tapi kedalaman makna yang luar biasa. Jadi semoga dengan kajian ini membantu kita untuk bisa menghayati. Sudah berapa ribu kali Al-Fatihah kita baca dan apa pengaruh yang sudah kita dapatkan dalam diri kita, begitu. Ini pertanyaannya. Ya, maka terus lagi meningkatkan lagi ya kehusuan kita ya dalam membacanya ketika sholat itu. Karena kita akan terus membaca terus surat Al-Fatihah ini begitu ya. Nah, sebelumnya sudah kita bahas tentang dari penamaan ya yang kita bisa ambil isi kandungan dari nama-nama itu ya, dari nama Al-Fatihah pembukaan, bahwa surat ini sebagai surat yang paling awal dibaca di dalam Al-Quran ya gitu. Seperti halnya seorang ibu kemudian bisa melahirkan anak-anak ya. Itu Ummul Quran ya, itu yang kedua ya. Nah, kemudian ya, yang Ummul Quran itu kan ada 3 ya. Kenapa surat Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Quran? Yang 2 itu sudah kita bahas ya. Yang pertama bahwa Al-Fatihah itu seperti ibu yang melahirkan anak. Ya, surat-surat yang lain itu adalah anak-anaknya gitu ya. Artinya rincian, karena Al-Fatihah merupakan ringkasan.
dari seluruh isi Al-Quran. Nah, apa saja seluruh isi Al-Quran itu yang kedua, alasan yang kedua ya, bahwa Al-Quran itu berisi pujian kepada Allah yang menetapkan keesaan Allah, artinya berkaitan dengan akidah. Ya, yang kedua berkaitan dengan perintah dan larangan. Ya, pujian kepada Allah ya dimulai dari ayat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Itu di situ ada sifat-sifat Allah. Menetapkan tauhid, ya, keyakinan. Yang kedua berkenaan dengan perintah larangan, ya kana budu ya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya, beribadah ya, jalan yang lurus itu berisi perintah dan larangan. Ada janji dan ancaman ya yang terkandung di dalam ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah menjanjikan surga ya, kenikmatan ya bagi mereka yang diberikan, itu orang-orang soleh. Ya, dan juga ancaman bagi orang yang maghdub, dibenci, dan juga orang-orang yang sesat. Nah, sekarang kita masuk ke alasan yang ketiga, al-wajhul tsalitsu. Al-wajhul tsalitsu. Ini juga saya ringkas dari tafsir Tahrir wa Tanwir ya, karya Muhammad Thahir Ibnu Asyur. Ya, sangat panjang penjelasan beliau, saya ringkaskan. Annaha tashtamilu ma'aniha, bahwa Al-Fatihah itu mencakup makna-maknanya. Ma'ani jamak dari makna. Makna-maknanya. Ala jumlati ma'anil Quran. Sejumlah makna-makna Al-Quran. Jumlahnya bahasa Arab. Ala jumlati ma'anil Qurani. Sejumlah makna-makna Al-Quran, atau bisa bermakna keseluruhan. Jumlah itu keseluruhan makna-makna Al-Quran. Nah, dalam alasan yang ketiga ini, bahwa kalau disimpulkan lebih ringkas lagi, seluruh makna Al-Quran itu berisi ya hikmah-hikmah minal hikamin nadhariyati, dari hikmah-hikmah yang bersifat teoritis. Nadhariyah itu teoritis. Wal ahkamil amaliyati, dan hukum-hukum yang bersifat praktis, praktek amal. Ya, jadi Al-Quran itu lengkap dari dua sisi. Sisi dari segi teori-teori ya, kaidah-kaidah. Juga dari segi praktek pengamalannya bagaimana. Itu lengkap. Makanya ada kisah-kisah ya, itu kisah-kisah itu sebagai contoh dari prakteknya. Juga hukum-hukum yang harus bagaimana mengamalkannya, bagaimana itu ada. Jadi tuntunan praktisnya ada. Apa yang harus dilakukan begitu. Nah, kalau dilihat di dalam surat Al-Fatihah ini mengandung dua hal tadi. Ya, fa inna ma'ani al-Qur'ani, ya fa inna ma'aniya al-Qur'ani, karena makna-makna Al-Qur'an imma ulumun, ada yang berupa ilmu-ilmu ya, imma ulumun, ada yang berupa ilmu-ilmu. Tuqsadu, ini dimajhulkan, dibacanya tuqsadu ma'rifatuha, yang dimaksudkan ya adalah mengetahuinya. Jadi Al-Quran ini berisi ilmu yang tujuannya untuk diketahui. Jadi berupa pengetahuan secara teoritis gitu. Wa imma ahkamun ya, dan ada juga yang berupa hukum-hukum. Yuqsadu minha al-amalu biha. Ya, yuqsadu minha al-amalu biha, yang dimaksudkan dari hukum-hukum itu untuk diamalkan. Jadi dalam Al-Quran ini ada yang untuk diketahui saja, ya kan? Ada yang untuk tujuannya
diamalkan, tidak sebatas diketahui saja. Seperti apa yang hanya sebatas diketahui saja? Fal ulumu, maka ilmu-ilmu itu, maksudnya ilmu-ilmu yang tujuannya untuk diketahui, kat tauhidi, seperti tauhid. Jadi mengesahkan Allah, bahwa Allah itu Maha Esa. Menjelaskan tentang keesaan Allah, karena itu kan yang akan dihasilkannya adalah iman dalam hati. Ya, dengan mengetahui keesaan Allah, ceritakan tentang dalil-dalil ya di alam semesta ini yang menunjukkan kepada keesaan Allah. Ya, itu adalah targetnya agar muncul iman di dalam hati kita. Wasifati, dan sifat-sifat Allah. Diberitahukan tentang sifat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Qudusus, Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar, dan seterusnya. Agar timbul perasaan iman dengan kita mengetahui itu, jadi keyakinan. Ya. Wan nubuwati, ya, wan nubuwati, atau kadang menggunakan hamzah, wan nubuati. Perbedaan dalam pembacaan, ya. Makanya perbedaan dalam membaca nabiyu, ada yang membaca nabiyu, ada yang membaca nabiu, ya, pakai hamzah. Ya. Nabiu dan nabiyu. Nubuat, nubuat. Kenabian, diceritakan tentang kenabian. Ya, diutusnya para nabi, kisah-kisah para nabi. Itu adalah untuk akidah, jadi iman kepada para rasul, para nabi dan rasul. Wal mawaid, dan juga nasihat-nasihat. Jadi sebagai inspirasi, sebagai pelajaran, ya. Tentu juga sebagai teladan, ya, yang baik-baiknya itu dijadikan teladan. Wal amsal, ya, perumpamaan-perumpamaan. Dalam Al-Quran itu diberikan gambaran, ya, perumpamaan-perumpamaan. Perumpamaan orang munafik misalnya di surat Al-Baqarah. Ya, apa di dalam surah Al-Baqarah itu seperti orang yang menyalakan api, kan gitu, ya. Ada perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran itu. Itu lalu ka'au kasaibim minas samai, kan itu, seperti hujan. Itu diberikan banyak perumpamaan dalam Al-Quran itu. Tujuannya adalah supaya tergambar dalam pikiran kita itu jelas. Iya. Daraballahu masih, ya, Allah membuat perumpamaan sampai terhadap nyamuk sekalipun, begitu, ya. Faudotan fama fauqaha, ya, gitu. Kemudian hikmah-hikmah wal qasas, dan kisah-kisah. Nah, yang kedua ada yang berupa al-ahkam wal ahkamu, ya, wal ahkamu imma amalul jawarih, ya, bisa berupa amalan fisik jawarih, wa huwa al ibadatu wal muamalat, yaitu ibadah dan muamalah. Jadi amalan fisik mencakup dua kategori yang besar, yaitu ibadah, maksudnya ibadah mahdo, ibadah kepada Allah, dan muamalah, hubungan sesama manusia. Di situ ada hukum-hukum yang harus diterapkan, syariat yang harus diamalkan.
Jadi misalnya kalau kisah para nabi ya memang itu ada teladan yang bisa diikuti. Tapi ada sisi-sisi yang hanya sebatas diketahui saja. Adapun dalam pengamalannya tentu kita mengamalkan sesuai dengan syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Karena dari sisi syariat bisa jadi berbeda, ya kan, antara syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ya, misalnya kalau kita melihat kisah tadi subuh misalnya Pak ya, istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut kan tidak beriman kepada Allah. Ya, mungkin di syariat pada saat itu boleh ya menikahi yang tidak beriman. Nah, sedangkan di syariat kita, di syariat Nabi Muhammad, ya tidak boleh menikahi wanita-wanita yang musyrik. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, ya kan? Itu. Jangan menikahi laki-laki yang musyrik. Juga menikahi seorang budak, meskipun seorang budak tapi beriman itu lebih baik daripada orang merdeka yang musyrik. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikah. Ya, seorang budak perempuan lebih baik daripada seorang yang merdeka yang musyrik. Nah, artinya bagi umat Nabi Muhammad diharamkan menikahi dengan wanita yang tidak beriman. Ya, di zaman Nabi Adam misalnya menikah dengan saudara, karena belum manusia belum ada ya, masih sedikit ya kan, di silang itu anaknya Nabi Adam ya, sehingga kan terjadi kecemburuan, kedengkian antara Habil dan Qabil ya, sampai dibunuh. Itu kan gara-gara perempuan, gara-gara dia iri ya dipasangkan dengan saudaranya. Nah, tentu syariatnya berbeda. Jadi syariat yang Allah turunkan itu sangat sesuai dengan kondisi zaman. Begitu. Nah, syariat Islam sebagai wahyu yang terakhir, ya ini sesuai dengan kondisi zaman sampai hari kiamat. Karena tidak akan ada lagi nabi. Begitu. Jadi syariat Islam ini kita harus meyakini selalu sesuai dengan kondisi zaman sejak Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Ya, makanya diantaranya Al-Quran ini menyimpan banyak ilmu yang bisa digali di setiap zaman. Makanya diantaranya melalui ilmu kebahasaan ini bisa kita gali. Ya, begitu mujizat-mujizatnya itu. Ya, kemudian wa imma, nah itu tadi dari segi hukum-hukum amalan, ada yang bersifat amalan fisik, ada yang bersifat amalul qulub, wa imma amalul qulub, amalan hati. Memang enggak nampak, enggak kelihatan, tapi dia dikategorikan sebagai amal. Apa ai al-uqul, yaitu akal-akal, wa huwa tahdzibul akhlaqi, yaitu adalah memperbaiki akhlak ya, wa adab syariati, dan adab-adab syariat ya, menyuruh untuk ikhlas ya, untuk sabar, untuk bersyukur, itu kan termasuk amalan hati ya. Nah, dari ayat-ayat di dalam Al-Fatihah ini ada yang menunjukkan kepada makna-makna yang tadi. Yang pertama alhamdulillah ya, beliau mulai dari alhamdulillah karena bismillahirrahmanirrahim kan, ar-rahmanirrahim terulang lagi ya di dalam Al-Fatihah. Alhamdulillah yashmalu sairo sifatil kamali. Alhamdulillah itu mencakup seluruh sifat kesempurnaan. Jadi dari sisi akidah pun di dalam Al-Fatihah itu sudah lengkap.
Ketika kita mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, berarti kan pujian bagi Allah itu mencakup seluruh sifat yang sempurna. Ya, seluruh sifat Allah yang sempurna. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, ya, berarti mencakup seluruh sifat-sifatnya. Gitu ketika kita mengucapkan alhamdulillah. Wa rabbil alamin, kata rabbil alamin, Tuhan semesta alam, yashmalu sa'ira sifatil af'ali. Dari kata Robbi, Robbi itu kan adalah Tuhan, ya, yang artinya adalah al-khaliqu, ya kan, al-maliku, al-mudabbiru. Yang disebut Rob itu adalah yang menciptakan, ya, yang menguasai dan yang mengatur, yang mengelola. Ya. Rabbun itu dari kata, nanti dibahas ya dalam pembahasan berikutnya. Itu dari kata robba yurabbi, makanya tarbiyah itu artinya mendidik. Ya, jadi mengarahkan dari satu keadaan kepada keadaan lain sampai di batas kesempurnaannya. Allah sebagai Rabb artinya menciptakan makhluknya itu dengan sempurna. Ya, mengelolanya, mengaturnya, mengurusnya. Begitu. Makanya kata Rabb juga kalau untuk manusia ya artinya adalah pemilik. Misalnya Rabbul Bait artinya pemilik rumah. Rabbul Ibil pemilik unta. Boleh menggunakan data. Boleh menggunakan. Boleh. Secara bahasa Arab boleh. Al-Murabi. Ya, Murabi pendidik. Tapi kalau Rob saja tanpa dinisbatkan kepada kata lain itu nggak boleh digunakan untuk selain Allah. Kata disebut Rob saja itu Allah. Kalau Rabbul Bait bisa diartikan pemilik rumah, begitu. Ya. Rabbul Alamin. Jadi Rabbul Alamin dari kata Rabb itu mencakup seluruh sifat perbuatan af'al. Jadi dari segi sifat-sifat Allah ada sifat al-kamal, sifat kesempurnaan, sifat perbuatan. Perbuatan Allah menciptakan itu termasuk perbuatan. Karena tidak terus menerus menciptakan kan begitu. Hanya dilakukan pada saat tertentu. Ya. Kalau sifat yang sempurna yang terus menerus ya misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim kan Allah Maha Pengasih, Penyayang itu terus menerus. Pengasih dan penyayangnya itu. Ar-Rahmanur Rahim, ya Ar-Rahman Ar-Rahim yashmalu usula at-tasyri'i. Mencakup dasar-dasar syariat. Ya, ar-raji'ata, ya raji'ata sifat dari usula. Usula at-tasyri'i ar-raji'ata. Yang kembali raji'ah dari raja'a yarji'u, ya kembali lirrahmati kepada kasih sayang. Bil mukallafina kepada mukallaf. Ya, mukallaf itu apa? Ya. Hamba yang sudah dikenai tanggung jawab syariat. Yaitu al-balighul aqilu. Baligh dan berakal. Syaratnya sudah baligh dan berakal, dia mukallaf. Dikenai tanggung jawab syariat. Jadi dari Ar-Rahman Ar-Rahim ya itu mencakup dasar ya landasan seluruh syariat. Seluruh syariat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya kembali kepada ya prinsip kasih sayang dari Allah. Jadi seluruh syariat itu adalah rahmat dari Allah.
Ya. Karena tujuan dari syariat pasti adalah kemaslahatan untuk manusia. Allah tidak butuh kepada syariat. Allah tidak butuh ibadah hambanya, tidak butuh. Ya, kalaulah misalnya hambanya itu tidak ada yang beribadah kepada Allah, apakah Allah rugi? Apakah akan mengurangi kekuasaannya? Tidak. Ya kan? Allah itu maha kaya, maha kuasa, tidak butuh kepada ibadah hambanya. Ya, justru hambanya lah yang butuh kepada Allah. Antumul fuqara'u ila Allah. Kalian yang fakir yang butuh kepada Allah. Dengan ibadah itu kemaslahatannya kembali kepada hambanya itu, bukan untuk Allah. Lalu kalau semua hambanya, ya makhluknya beribadah kepada Allah, apakah akan menambah kekuasaannya? Tidak, Allah sudah maha kuasa. Allahus Somad. Ya, Allah itu tempat bergantung segala sesuatu. Segala sesuatu butuh kepadanya, sedangkan dia tidak butuh kepada siapapun. Nah, itu prinsipnya yang harus kita pahami dari kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada rahmat, ada kasih sayang Allah. Berarti kalau begitu semua syariat ya adalah untuk kemaslahatan hambanya, kemaslahatan manusia khususnya. Apapun itu. Dan kemaslahatannya kan ada yang kembali kepada akhirat, ya, ada kemaslahatan dunia. Dan semua syariat dalam Islam itu ada kemaslahatan akhiratnya, ada kemaslahatan dunianya. Tapi ada yang lebih dominan, nanti ada yang dominannya maslahat akhirat, ada yang dominan maslahat dunianya. Walaupun tentu perbandingannya ya tentu jauh ya. Kalau kemaslahatan di akhirat jauh lebih besar daripada kemaslahatan di dunia. Tapi kadang-kadang orang dengan sempitnya pandangan lebih memperhatikan kemaslahatan dunia. Kalau dianggap ada kemaslahatan bagi dunia dia lakukan. Kalau tidak dilihat ya ada kemaslahatan dunia, dia tidak mau melakukan. Padahal kemaslahatan yang paling besar itu adalah di akhirat. Misalnya sholat kemaslahatan terbesarnya di mana? Di akhirat, untuk akhirat. Ya, tapi ada tidak kemaslahatan untuk dunia yang didapatkan dari sholat? Banyak. Ya kan? Secara ilmu kedokteran, sholat bisa menyehatkan, olahraga yang paling lengkap, menggerakkan seluruh persendian, kan begitu. Sujud itu kan mengalirkan darah itu kan ke kepala. Jadi banyak sekali, saum dan sebagainya. Seluruhnya ada kemaslahatannya. Cuman kemaslahatan yang paling besar itu adalah di akhirat. Nah, itu yang harus kita tuju. Berharap pahala dari Allah di akhirat, sehingga nanti berkaitan dengan ikhlas. Maka tidak boleh kita melaksanakan syariat tujuannya untuk sebatas mendapatkan kemaslahatan dunia. Itu salah. Kan bertentangan dengan keikhlasan. Ya, ayo sholat duha supaya dapat rezeki. Salah. Cara pandang yang salah. Tidak boleh kita mengiming-imingi untuk dunia dari ibadah-ibadah yang dilakukan. Supaya lancar rezekinya ini lakukan ini. Ibadah bukan untuk itu. Tujuannya untuk Allah, ya kan, dan mendapat pahala di akhirat. Begitu. Jadi semuanya adalah berisi kasih sayang. Dan Allah lebih tahu daripada manusia, sehingga dia membuat hukum, membuat aturan-aturan, ya, untuk kemaslahatan manusia. Yang manusia itu sendiri bisa jadi dia belum tahu kemaslahatan itu, belum paham. Ya, makanya kalau orang mau melakukan syariat Islam, ya pasti akan mendapat kemaslahatan. Dan syariat Islam itu kemaslahatannya bukan untuk orang Islam saja, untuk manusia seluruhnya. Makanya Allah mengatakan apa? Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Apa bukan inna, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil
alamin. Tidaklah kami mengutusmu Muhammad kecuali sebagai rahmat lil alamin. Coba lihat bahasanya, lil alamin, bagi seluruh alam. Alam itu mencakup apa? Mencakup seluruhnya. Selain Allah itu alam semuanya. Berarti kalau syariat ini diterapkan, itu kemaslahatannya ya gitu. Bukan hanya untuk orang-orang beriman, semua manusia, orang kafir sekalipun akan mendapatkan bagian kemaslahatannya. Bahkan bukan manusia saja, binatang, tumbuhan, bumi ini akan menjadi berkah kan gitu. Ya, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Kalaulah satu penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya akan kami bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Keseimbangan di alam akan terjaga dengan syariat, dijalankannya syariat. Ya. Nah, itu bisa kita buka. Ini bukan cerita yang di awang-awang, tidak ada ininya. Kita bisa membaca ya pengamalan atau bukti dari itu semua dari sejarah Islamnya, dari sejarah Rasulullah. Ya, baca sejarah Khulafaur Rasyidin. Di tangan mereka ketika mereka menerapkan syariat Islam itu sejahtera, kemaslahatan. Bahkan misalnya di zaman Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin yang adil, bahkan dia dinobatkan sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima ya gitu ya. Kenapa? Karena betul-betul diterapkan syariat itu sampai kemaslahatannya bisa dirasakan oleh binatang sekalipun. Serigala itu sampai tidak mau makan kambing, walaupun ada di sampingnya, tidak mau makan kambing. Kenapa? Karena keseimbangan terjaga. Hak-hak itu diberikan. Kenapa? Karena kambing itu bagian buat manusia, bukan buat serigala. Kambing itu, makanya dia termasuk al-an'am, bahimatul an'am, binatang ternak yang disediakan oleh Allah untuk manusia. Sudah diberikan bagian-bagiannya nih manusia, untuk manusia ini, untuk serigala ini, untuk ini. Tidak akan terjadi kekacauan. Nah, ketika syariat tidak diterapkan, terjadi ketidakseimbangan di alam semesta. Banyak kezoliman terhadap alam, merusak alam dan sebagainya. Sehingga terjadilah kekacauan. Baik, rahmatan lil alamin, itu seluruh alam. Jadi rahmatnya adalah sebagai dasar dari seluruh syariat yang Allah berikan. Jadi harus dari situ berangkatnya memahami syariat itu. Jangan dilihat, oh syariat Islam kejam ya, gitu, yang mencuri dipotong tangannya, gitu ya, di kisos. Jangan berangkat dari situ. Ya, kalau kita sering baca Al-Fatihah, membaca Ar-Rahmanir-Rahim, bahkan sering kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ar-Rahmanir-Rahim itu sifat Allah. Kan dari seluruh sifat-sifat Allah yang banyak itu, ya kan, Asmaul Husna, sifat-sifat Allah. Kenapa di dalam Al-Fatihah bahkan dalam basmalah yang dimunculkannya Ar-Rahmanir-Rahim kan begitu. Sifat rahmatnya yang lebih ditonjolkan, sifat kasih sayangnya. Tidak ditampakkan Al-Jabbar misalnya, yang maha penguasa, yang Zuntiqom, yang memiliki siksaan, yang ini. Syadidul Iqab, yang keras siksaannya, kan tidak. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Maliki Yaumiddin, yang merajai, yang menguasai hari pembalasan, yashmalu ahwalal kiamah, mencakup seluruh keadaan hari kiamat. Nanti berkenaan dengan iman kepada hari akhir. Jadi dengan Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan, ini sebagai isyarat hari pembalasan. Di situ mencakup seluruh kejadian yang akan terjadi di hari kiamat. Iya karena budu ia jema'u makna diyanah wa syariah. Ya, mengumpulkan makna agama dan syariat, diyanah agama. Nah, budu ibadah ya, seluruh agama syariatnya semuanya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa
liya'budun. Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sehingga menjadi slogan hayatuna kulluha ibadah. Hidup kita seluruhnya ibadah. Nah, jadi ini meluruskan pemahaman kita terhadap ibadah. Jangan menganggap bahwa ibadah itu hanya ritual saja, sholat, zikir. Tapi seluruh hidup kita ibadah. Gitu. Keluar masjid ya itu sudah termasuk ibadah. Sehingga kita harus menjadikannya seluruhnya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Masuk tempat kerja, yaitu kita dalam rangka ibadah. Maka dalam hal ibadah ini ikuti syariat dalam seluruh aspek kehidupan kita ada syariat yang mengaturnya. Kita taati syariat itu adalah ibadah. Dalam hal-hal yang mubah sekalipun jangan kosong sama sekali niat kita. Makan, tidur, kita niatkan makan itu supaya kita bisa tegak badan kita dan digunakan untuk ibadah. Makanya kata para ulama, orang yang berakal itu ya, makan untuk hidup. Ya, makan itu supaya hidup, supaya dia bisa menjalankan ibadah dengan kehidupannya. Sedangkan orang yang tidak berakal hidup untuk makan. Hidup untuk makan. Yahya liyakula. Itu seperti yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi ya dalam kitab beliau. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Yajma'u makna al-ikhlasi lillahi fil amal, mengumpulkan makna ikhlas untuk Allah dalam seluruh amalan. Ya, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Makna ikhlas dalam amalan. Wa ihdina siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Yasmalu al-ahwalal insaniyata wa ahkamaha, yang mencakup seluruh keadaan manusia dan hukum-hukumnya. Min ibadatin, dari ibadah, wa muamalatin, muamalah, wa adabin, dan adab. Jalan yang lurus ya itu mencakup seluruhnya. Bahwa Islam ini semuanya jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang Kau beri nikmat. Yushiru, berisyarat, ila ahwalil umami, kepada keadaan umat-umat. Umam jamak dari umat. Wal afradil madiyati al fadilati, dan individu-individu afrad madiyati yang telah lalu, al-fadilati yang mulia, yang mendapat keutamaan. Wa qaulihi, dan firman-Nya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang dimurkai atas mereka dan bukan jalan orang yang sesat. Yashmalu sa'ira qasasil umamid dolati, mencakup seluruh kisah-kisah umat yang sesat. Wa yushiru ila tafasili dolalatihim, dan berisyarat kepada rincian tafasil kesesatan mereka, al-mahkiyati, yang diceritakan, anhum, mereka, fil Quran, di dalam Al-Quran. Ya, jadi di dalam Quran itu kan nanti berisi kisah-kisah. Bahkan 1/3-nya itu isinya adalah kisah. Nah, dengan ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim ini adalah isyarat ya semua kisah. Jadi jalan yang diberi nikmat, berarti ini menunjukkan semua kisah yang orang-orang yang soleh ahli surga. Nanti kisah para nabi. Ya, selain para nabi ya ada orang-orang soleh lain yang disebutkan dalam Al-Quran. Misalnya siapa? Tapi bukan nabi, siapa misalnya dalam Al-Quran? Imran, terus Luqman, Dzulqarnain. Siapa lagi? Ashabul Kahfi.
bukan al-kahfinya, ashabul kahfinya. Ashabul hudud itu orang-orang kafir Pak yang menyiksa orang beriman. Ashabul hududnya itu kutila, celaka kan Qur'annya juga. Kutila ashabul, celakalah ashabul hudud. Itu orang-orang yang kafir yang jahat menyiksa orang beriman dengan parit api itu ya. Nah, juga mencakup kisah-kisah yang sesat dan dimurkai dan sesat. Nah, ini banyak dijadikan contoh yang buruk gitu. Siapa misalnya? Kisah-kisah apa? Fir'aun. Terus? Namrud, siapa? Kaum Lut, ya kaumnya nabi-nabi yang ingkar ya. Gitu. Kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Hud ya gitu. Kaumnya Nabi Hud, kaum apa namanya? Kaum Ad. Kaum Ad itu kaumnya Nabi Hud. Kalau Samud kaumnya siapa? Nabi Soleh. Ini kaumnya Nabi Soleh, kaum Samud. Ya hampir seluruh kaum-kaum dari para nabi itu ya. Hampir seluruhnya ada keingkaran dari mereka. Ya, semuanya. Karena tidaklah nabi itu diutus ya kecuali ada setan-setan yang menolaknya. Setan dari jin, setan dari manusia. Kecuali Nabi Adam ya yang tidak diceritakan kaumnya dan belum ada kemusyrikan zaman Nabi Adam. Hanya anaknya itu kan yang diceritakan yang membunuh saudaranya. Adapun kemusyrikan belum ada. Ya, makanya awal mula kemusyrikan itu di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Idris juga tidak banyak diceritakan. Ya, hanya disebutkan Idris ya rafa'nahu makanan aliyah, kami mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Udah. Itu diceritakan bagaimana ini di dalam Quran. Ya. Ashabul Masani. Nah, ini penamaan yang ketiga, Ashabul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang fi Shahihil Bukhari, dalam Sahih Bukhari. An-Nabi Sa'id bin Mu'alla, dari Sa'id bin Mu'alla, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin itu maksudnya surah Al-Fatihah. Disebutkan alhamdulillahirabbil alamin. Yaitu apa? Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anul Azim, dan Al-Qur'an yang besar. Jadi walaupun pendek tapi dia disebut Qur'an yang besar. Alladzi utituhu, yang aku diberikannya. Wa wajhu tasmiyatiha, bentuk penamaan atau alasan penamaannya, bidzalika, dengan hal itu, annaha sab'u ayatin bittifaqil ulama'i, bahwa Al-Fatihah itu 7 ayat menurut kesepakatan para ulama. Karena Nabi sendiri yang menyebutkan sab'un masani, 7 ayat. Berarti itu qat'i bahwa Al-Fatihah itu 7 ayat. Wali annaha tusna fi sholati, karena dia dibaca secara berulang-ulang dalam sholat. Fataqra'u fi kulli raka'atin. Fatuqra'u, maka dia dibaca, Al-Fatihah dibaca dalam setiap rakaat. Wa qala Mujahid berkata, ini muridnya Ibnu Abbas ya, kalangan tabi'in yang ahli tafsir. Summiyat masani, dinamakan masani, li'anna Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala istathnaha, ya, mengecualikannya, maksudnya mengistimewakannya, lihadhil ummah, untuk umat ini, fadzakharaha lahum, ya, maka Allah menyimpannya ya, untuk mereka,
menyimpannya. Jadi Al-Fatihah ini tidak ada di dalam, yang semodel dengan Al-Fatihah ini tidak ada dalam kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil. Jadi merupakan kekhususan, sehingga dia disebut Sab'ul Mathani, 7 ayat yang menjadi keistimewaan bagi Nabi Muhammad dan umatnya. Makanya utitu yang aku diberikan ya oleh Allah, dia diberikan kepadaku, kata Rasulullah. Jadi ini keistimewaan surat Al-Fatihah ini. Ya juga karena memang dia adalah 7 ayat disepakati selalu dibaca secara berulang-ulang. Nah makanya kita harus menggali ya terus hikmah ini, kenapa ini harus diulang-ulang. Karena ketika kita membaca Al-Fatihah dengan memahaminya, berarti kita sudah memahami seluruh isi Quran. Jadi isi Quran itu isinya begitu dalam Fatihah itu, supaya mengingatkan terus gitu. Ya. Baik, sampai situ ya. Barangkali kalau ada yang mau ditanyakan. Silahkan kalau ada yang bertanya. Nanti ada 7 ayatnya memang sepakat ya seluruh ulama. Tetapi berbeda pendapat Fatihah apakah Bismillahirrahmanirrahim apakah termasuk Fatihah atau bukan. Ya. Lalu kalau Bismillahnya dikurangi berarti apakah jadi 7 ayat juga Fatihahnya? Hah? Kan mereka sepakat, ya semuanya sepakat Al-Fatihah itu 7 ayat. Tapi ada ulama ya yang berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk ayat dalam Al-Fatihah. Itu berarti bertentangan nggak dengan mengatakan bahwa Al-Fatihah 7 ayat? Ya, jadi walaupun Bismillah, ulama yang menyebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk Al-Fatihah, itu tetap 7 ayat, yaitu menjadikan ayat terakhirnya itu jadi 2 ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim 1 ayat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 1 ayat. Sehingga tetap walaupun Bismillah tidak dimasukkan, jumlahnya tetap 7. Karena jumlah 7 itu harus. Karena Rasul sendiri yang menyebutkan 7 ayat. Nanti kita akan bahas tuh di halaman berikutnya tentang perbedaan ulama. Ya, berkenaan dengan Bismillahirrahmanirrahim itu. Makanya jangan heran kalau misalnya ada yang imam tidak membaca bismillah kan langsung alhamdulillahirabbil alamin. Kemungkinannya 2, dia tidak membaca bismillahirrahmanirrahim itu. Kemungkinannya dia membaca tapi secara sir. Dia masih meyakini bahwa jadi nanti kaitannya dengan dalam sholat, kalau dia tidak membaca, kalau meyakini bahwa Bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah, berarti kan wajib dibaca. Kalau tidak membaca Bismillah, sedangkan dia menganggap Bismillah adalah Al-Fatihah, berarti tidak sah Al-Fatihahnya dan tidak sah sholatnya tanpa Al-Fatihah. Kan begitu. Tapi bisa jadi dia membacanya secara rahasia, secara sir, tidak dikeraskan. Dan bisa juga ketika orang tidak membaca basmalah itu, dia tidak membaca sama sekali. Dalam arti dia berkeyakinan bukan termasuk Al-Fatihah. Tidak mengapa, karena itu adalah perbedaan pendapat dan masing-masing punya dalil. Itu yang tidak meyakini bukan termasuk Al-Fatihah itu dari mazhab Malik. Ya, itu nanti disebutkan di sini ya. Di pembahasan yang akan datang insyaallah. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan untuk pertemuan pada hari ini ya. Mudah-mudahan menambah ilmu dan semangat kita dalam beramal soleh dan tetap istiqomah ya untuk
tetap bisa bersama-sama mengikuti kajian ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.